Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mengganggu waktunya dalam kegiatan KBM. Dalam hal ini saya akan membahaskan budaya positif dari pendidikan guru penggerak saya selama kurang lebih 2 bulan. Karena dalam pembahasan guru penggerak ini ada beberapa materi yang harus saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol yang telah kembali saya jelaskan tentang manajer hukum ya, betul. Kemudian ada segi diskusi, ini yang telah saya sampaikan waktu berdebat sama anak gitu. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Pendidikan sebuah proses mengubah tingkah dan tingkah laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengajaran harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dalam mengajar, guru harus bersifat mong sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Madya Mangun Karsa, Ingarso Singtulodo, dan Tuduri Handa Yani. Nah, di sini kita harus bisa memposisikan dari ketiga trilogi belajar tersebut. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Disiplin yang dimaksud dengan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ketika motivasi internalnya tinggi, insya Allah anak didik itu akan disiplin tanpa kita harus bahasa itu kagegerahkeun kulinyewot gitu kan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena perilakunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik seseorang ini akan terbangun ya. Salah satu dari nilai-nilai kebajikan diantara ada di profil pelajar Pancasila, ada mandiri, gitu kan, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya ada 3 perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak itu datang ke sekolah pagi-pagi sebelumnya. Masuk Ramadan. Udah boleh belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 9C atau Sugiarto. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini merupakan budaya positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Paham semuanya? Tujuan keyakinan kelas itu apa? Untuk menumbuhkan budaya positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Paham ya? Baik, saya akan meminta dari warga kelas 9 ini
keyakinan kelasnya apa aja. Ya, ketika kalian sudah membuat keyakinan kelas, menuliskan di sini dan sudah disepakati menjadi kesepakatan kelas, maka seluruh warga kelas harus menaatinya, harus patuh terhadap keyakinan ini. Paham ya? Baik, saya persilakan. Ya, saya persilakan. Nangga, kamu tuliskan di sini. Tulis mau apa tulisnya? Gini. Oke. Ya, terima kasih. Datang tepat waktu, ya. Selanjutnya yang berikutnya nomor 2, silakan. Femi. Gimana? Silakan, Femi, kamu mau gimana di kelas ini? Ya, terima kasih Femi ya. Femi menuliskan senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi kalian ketika masuk kelas tuh langsung shalom, sapa dulu, salam dulu gitu kan. Salim dulu ke bapak ibu guru yang ada di kelas. Ya. Oke, berikutnya nomor 3, silakan. Ya, terima kasih deh. Menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Berikutnya masih ada kah? Yang 4, silakan. Oke, terima kasih anak-anak 9C pada aktif ini membuat keyakinan kelas dengan baik ya. Bisa maju ke depan. Ya, kelihatan. Oke, terima kasih deh. Yang keempat, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas. Selanjutnya, alhamdulillah pada aktif nih anak 9C. Oke. Berapa Pegangin dong. keyakinan kelas Gantinya ini kita hilang. buat, kita harus patuh terhadap kesepakatan ini ya. Mau 10, mau 100, ketika kita sanggup, silakan tulis, silakan tuangkan di sini ya. Oke. Ya. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM. Kita kan selaku muslim kita harus berdoa dulu ya. Selanjutnya 6. Oke, terima kasih.
peduli sesama dan menjaga solidaritas. Ya. Selanjutnya masih ada? Masih ada. Ayo semangat. Ya. Silakan. Saling menghormati dan menghargai antar teman. Apakah ada yang perlu tambahan untuk keyakinan kelas kita di kelas 9C? Cukup? Cukup 7 aja? Mau tambahan 10 deui? Cukup? Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, keyakinan kelas 9C yaitu datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, budayakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kalau masuk kelas terus ngomong baik, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Kebersihan dan kerapihan kelas, sudah jelas. Nyaman nggak kalau misalkan kita belajar dalam keadaan kotor? Ya kan? Makanya kemarin kita sudah membuat jalur piket, ya. Nanti kita buat jalur piket untuk dalam rangka menerapkan menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Yang keempat, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah dalam kelas. Ketika ada sesuatu dalam kelas, ada masalah dalam kelas, silakan kalian ngobrol bersama bapak, selaku wali kelas ataupun guru, ya. Selanjutnya, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Kita berdoa dulu sebelum belajar dan setelah pun belajar kita berdoa lagi. Selanjutnya, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Bisa ada teman kita yang sakit, kita tengok. Ada orang tuanya atau siapa yang meninggal, kita tak. Ya, itu merupakan dalam rangka kita peduli terhadap warga kelas ini. Yang terakhir, saling menghormati dan menghargai antar teman. Ada maksudnya. Nah, ini kita jangan memanggil seseorang teman kita dengan bukan namanya. Cok, karena seperti bisa, ya. Ketika si penanya mau dipanggil Ucok, nggak masalah. Tapi ketika dongkol, kan itu kan sama dengan tidak menghargai, tidak menghormati teman kita. Oke, baik. Ini sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Deal? Kalian siap untuk mematuhinya? Siap. Oke, terima kasih. Kalau sudah ya, nanti kita dibuatkan menjadi di kelas kita, di tempel di kelas ini agar menjadi sebuah keyakinan kelas 9C. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak, tadi Bapak dengar dari ketua kelas kamu harus bertengkar. Iya, Pak. Habisnya kesel sih. Kenapa kesel? Amri terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi tugas juga selalu dicontek. Oh, begitu. Iya, Pak. Ya wajarlah kamu kesal dan marah. Bapak juga jika ada di posisi kamu akan berbuat hal yang sama seperti kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Amri? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Amri dan tanpa sadar saya menggetar mejanya. Oh, pasti tindakan kamu ada alasannya ya?
Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Abi hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah tidak kamu itu, kamu tidak rela hasil pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Amri. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat buruk lebih dari itu, misalnya memukul ataupun yang lainnya. Apakah tindakan kamu mengebrak kerja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut kamu, menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu sudah marah? Harus lebih bersabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran ataupun wali kelas saya. Ya, tepat sekali tidak kamu Pak. Tetap semangat ya. Iya Pak. Silakan kembali ke kelas, melanjutkan belajarnya. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ona Sawonar dari rekan sejawat Saudara Toto Sugiarto CGP Angkatan 8. Saya sangat tertarik dalam kegiatannya selaku CGP dalam mensosialisasikan budaya positif. Budaya positif yang salah satunya adalah membuat keyakinan kelas oleh wali kelas masing-masing. Dia juga mensosialisasikan tentang segitiga restitusi untuk kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Keyakinan kelas dibikin oleh setiap wali kelas bertujuan untuk kenyamanan dalam pembelajaran, sehingga belajar di kelas akan lebih menyenangkan, lebih nyaman, dan lebih kondusif. Terima kasih Pak Toto atas segala kerjasamanya dan perubahannya di SMPN 2 Maleber. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.